Nah, dari kacamata seorang Robert Harris, apa sebenarnya yang biasanya menjadi kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pemilik usaha kecil dalam hal keuangan, Pak, atau pengelolaan keuangannya? Mardi, mari diskusi. Halo sobat semua, apa kabar? Selamat datang tentunya kembali di podcast Mari Diskusi SMS Finance. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh isi, khususnya bagi kamu para pejuang bisnis yang lagi berjuang untuk mendulang cuan dari usaha kamu. Kita akan ngobrolin terkait dengan tips dan trik seputar bagaimana cara mengatur keuangan bagi para pelaku usaha. Gimana sih sebenarnya cara ngatur duit biar tetap lancar, nggak macet, dan juga bisa terus berkembang. Semuanya akan kita kupas tuntas di sini bersama dengan Bapak Robert Harris, Direktur Sales and Marketing dari SMS Finance. Apa kabar Pak Robert? Baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat terus. Pak, mungkin masih banyak yang belum mengenal sosok seorang Pak Robert. Boleh dijelasin sedikit Pak, bagaimana perjalanan seorang Bapak Robert Harris? Saya sudah 17 tahun nyales di dunia keuangan, Mas Gibran. Mulai dari saya ketemu teman-teman UMKM di pasar, sampai saya ketemu sama teman-teman yang di komunitas bisnis. Ya, saya sangat senang melihat customer saya juga tumbuh bersama SMS Finance. Berarti sangat panjang perjalanan seorang Robert Harris begitu ya Pak, 17 tahun di dunia keuangan, dan juga saya garis bawahi tadi soal UMKM, Pak. Ini saya punya cerita sedikit ya, Pak. Ini ada teman saya yang mau buka bisnis sebenarnya, tapi agak sedikit ragu dan takut ketika dia mau mengatur keuangannya. Ini kan kalau kita tahu bahwa agak sedikit tricky sebenarnya untuk mengatur keuangan di dalam bisnis, Pak. Mungkin seperti apa sebenarnya, Pak? Bisa dijelaskan terkait seberapa penting pengelolaan keuangan untuk usaha kecil seperti UMKM misalnya? Pengelolaan keuangan itu bergantung kepada bagaimana cara kita untuk membedakan antara keinginan pribadi dan kebutuhan bisnis. Nah, Mas Gibran, faktanya kalau kita lihat UKM yang bisa maju dan berkembang itu tidak hanya bagus di dalam sales, branding, tetapi juga mereka yang berhasil mengelola keuangannya secara baik dan disiplin. Nah, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, pencatatan pengeluaran dan pemasukan menjadi lebih jelas dan terperinci sehingga laba dan rugi bisa kita proyeksikan. Ya. Lalu yang kedua, para pelaku pengusaha itu bisa memberikan prioritas pengeluaran mana yang harus didahulukan dan juga pengaturan modal. Mau dikemanakan nih modalnya? Mana yang urgent untuk kita gunakan. Lalu yang ketiga, pengelolaan keuangan itu juga meningkatkan aset kekayaan bisnis. Nah, yang terakhir, kalau kita punya pencatatan pelaporan keuangan yang bagus dalam hal hutang piutang, itu juga lebih enak ngaturnya. Pembayaran angsuran bisa lebih tepat waktu, pembayaran piutang pun juga bisa kita prediksi. Ya, mana customer kita yang bisa bayar tepat waktu, mana yang kadang-kadang molor sedikit, sehingga kita punya proyeksi aliran kas kita. Nah, jadi Mas Gibran bisa bayangkan betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, terutama untuk para pengusaha UKM. Oke, itu saya garis bawahi, Pak. Sangat penting pengelolaan keuangan, terutama bagi pelaku bisnis, apalagi UMKM. Ini yang menarik sebenarnya, membedakan yang mana kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan bisnis atau kebutuhan usahanya. Nah, dari kacamata seorang Robert Harris, apa sebenarnya yang biasanya menjadi kesalahan terbesar yang dilakukan oleh pemilik usaha kecil dalam hal keuangan, Pak, atau pengelolaan keuangannya? Yang pertama, tidak memiliki rencana keuangan yang matang. Ya, tidak memiliki pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Ya, lalu yang kedua, biasanya antara keuangan bisnis dan keuangan pribadi campur. Ya, Mas Gibran bayangkan kalau itu terjadi, berapa banyak uang pribadi kita yang campur ke bisnis, berapa banyak uang bisnis yang masuk ke pribadi kita. Nah, pusing itu, Mas. Benar. Ya, biasanya juga para pelaku usaha gagal dalam mengelola hutang dan piutang. Ya, sehingga pembayaran angsuran menjadi telat, juga pembayaran piutang tidak bisa diprediksi. Nah, dan yang terakhir, tidak membuat rencana jangka panjang, Mas Gibran. Hanya fokus terhadap pencapaian sales, operasional bisnis,
dan juga laba usaha setahun 2 tahun. Tetapi visi misi dan tujuan dari bisnisnya sendiri itu masih ambigu. Nah, itu biasanya 4 kesalahan yang umum terjadi. 4 kesalahan umum yang terjadi sehingga membuat keuangan dari sebuah usaha carut marut dan juga bisnisnya akhirnya nggak sustain begitu ya Pak? Ya. Nggak bisa berlanjut terus-menerus ke depannya. Nah, apa sebenarnya yang harus dilakukan sebagai langkah awal Pak ya dalam hal pengelolaan keuangan atau menyusun perencanaan keuangan bisnis Pak supaya nggak terjadi hal-hal yang seperti yang tadi Bapak katakan? Yang pertama, harus membuat anggaran. Mhm. Nah, setelah anggaran dibuat, harus dibukukan Mas, supaya jelas. Atur aliran kasnya. Ya. Nah, jangan lupa juga pisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis. Ya. Nah, yang terakhir jangan lupa tentukan sumber modal kita. Itu harus ditentukan lebih awal. Supaya apa? Para pengusaha waktu melihat peluang, kesempatan, dia udah tahu nih harus ngapain. Duitnya ada. Jangan sampai peluangnya ada, tapi nggak ada dananya. Hilang, sayang itu. Oke. Nah, ini yang menjadi perhatian Pak ketika mungkin dalam mengatur arus kas. Kalau tiba-tiba misalnya seorang pengusaha mendapatkan keuntungan besar atau laba yang besar, tiba-tiba mungkin entah digunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk ekspansi bisnis, ini kan memang agak tricky sebenarnya Pak. Nah, kalau Bapak bisa memberikan tips bagaimana sebenarnya mengatur atau mengelola arus kas agar tetap sehat dan bisnisnya bisa tetap jalan juga. Pertanyaan bagus Mas Gibran. Banyak hal yang bisa kita lakukan dan melakukannya harus hati-hati. Yang pertama, perencanaan arus kas. Kita harus bisa membuat proyeksi pemasukan dan proyeksi pengeluaran, ya, supaya kita bisa mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga atau kita bisa membuat prioritas mau ngapain dulu. Nah, yang kedua, setelah kita membuat perencanaannya, lakukan pemantauan terhadap aliran kas itu. Jangan tunggu akhir bulan. Nah, kalau perlu mingguan, bahkan harian. Nah, ini juga sangat bermanfaat buat pengusaha apabila ada ketidakseimbangan kas, bisa terdeteksi lebih awal. Ya. Lalu yang ketiga, untuk menjaga kelancaran arus kas, hutang piutang harus dikelola dengan baik. Ya. Untuk pelanggan kita yang punya piutang kepada kita, kita bisa berikan insentif kalau mereka membayar lebih awal atau membayar tepat waktu. Ya, bisa juga kita gunakan media pembayaran digital supaya pemasukan dana itu bisa kita deteksi secara real time. Nah, di dalam mengelola hutang, selalu sisihkan dana untuk kita membayar angsuran secara tepat waktu supaya ini tidak mempengaruhi kredit skor kita. Ya, juga jangan lupa ini ya, sisihkan dana darurat dari keuntungan yang kita peroleh setiap bulannya. Ya, lalu pemanfaatan teknologi Mas Gibran. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang bisa kita pakai untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan secara real time. Dan laporan keuangannya pun bisa di-generate secara real time juga. Nah, yang terakhir, ini yang paling sulit nih. Apa itu Pak? Konsisten dan disiplin terhadap anggaran yang kita buat. Ya, kita harus tetapkan batas pengeluaran kita ini berapa. Dan juga kita juga harus disiplin terhadap aturan yang kita buat. Nah, kita udah buat, kalau aturan bos yang buat itu gampang. Tapi kalau aturan yang kita sendiri yang buat, itu yang sulit untuk kita patuhi. Jadi ini kuncinya adalah disiplin. Untuk itu, hal-hal ini perlu diperhatikan bersama, supaya jangan sampai kita melenceng dari anggaran bisnis yang sudah kita buat. Kira-kira begitu. Oke, tapi banyak sebenarnya Pak yang biasanya berlindung dengan kata, usaha saya itu modalnya kecil, usaha saya itu modalnya sedikit sebenarnya. Jadi, biasanya dengan modal yang terbatas, tapi bagaimana cara mengoptimalkan supaya memang bisnisnya tetap sehat, Pak? Modal yang terbatas saya rasa itu bukan halangan. Yang penting kita punya rencana, kita punya proyeksi. Jadi jangan sampai kita melenceng dari apa yang sudah kita rencanakan. Nah, yang kedua, buat skala perlahan. Jadi bisnis yang kita bangun harus kita buat pondasi yang kuat, ya. Lalu berjalan satu langkah demi satu langkah. Jangan buru-buru untuk memperlebar bisnis. Hati-hati. Kalau loncatnya nanti tidak sesuai dengan kapasitas kita nanti gampang jatuh. Ya. Lalu yang nggak kalah penting adalah membuat perencanaan berdasarkan aliran kas kita. Ya, kita rencanakan omset, kita rencanakan pengembangan.
berdasarkan aliran kas alias aliran duitnya, Mas Gibran. Mhm. Jangan berpikir, oh piutang saya banyak, ya saya jualan sekian, piutang saya masih banyak, saya masih bisa untuk lakukan ekspansi. Nah ini hati-hati ya, karena aliran kas itu sangat penting. Selalu sisihkan keuntungan untuk menambah permodalan kita. Oke. Ya, dan salah satu yang juga penting, usaha sudah jalan. Kalau usahanya sudah jalan, rekan-rekan bisa mengajukan pembiayaan modal usaha. Mhm. Nah, tentunya banyak sekali sekarang ini lembaga keuangan, tetapi saya sarankan agar para pengusaha mengajukan permodalan ke perusahaan yang sudah diberi izin dan diawasi oleh OJK untuk keamanan bersama. Betul sekali, Pak. Nah, kalau terkait dengan pengajuan permodalan gitu ya, Pak, kita tahu kalau usahanya berkembang, terus juga melihat bahwa marketnya besar, masih ada potensial up-nya untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Nah, pertanyaan paling penting nih, Pak, apa bisa mengajukan pembiayaan modal usaha nih, Pak, ke SMS Finance? Wah, ini pertanyaan yang saya tunggu ini, Mas Gibran. Ya, SMS Finance sendiri kita punya produk namanya Sobat, Mhm. solusi pembiayaan cepat. Ya, sobatnya UMKM. Ya, kita sekarang sudah tersebar di 116 cabang dari Sabang sampai Merauke. Pengajuannya mudah, prosesnya cepat, bunganya juga bersaing, mulai dari 0,7%. Ya, bagi para pengusaha, ini bisa menjadi solusi untuk memperlebar bisnisnya. Apakah itu untuk menambah kapasitas produksi, membuat produk baru, atau menambah saluran distribusi atau pemasaran. Sehingga sukses itu lebih mudah untuk diraih para pengusaha. Mhm. Begitu, Mas Gibran. Oke, berarti memang aksesnya terbuka gitu ya dari SMS Finance bagi para pelaku usaha kalau memang ingin mengajukan pembiayaan modal usaha ke SMS Finance begitu ya, Pak. Itu tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Robert. Kita udah banyak berbicara terkait dengan bagaimana mengembangkan bisnis, mengatur arus kas, terus juga bagaimana untuk mengoptimalkan bisnis dengan modal usaha yang terbatas, dan juga tentunya terkait dengan bagaimana pembiayaan bagi modal usaha yang bisa diberikan oleh SMS Finance. Pak, ada quotes tidak, Pak, bagi para pelaku usaha agar mungkin lebih termotivasi dalam mengembangkan bisnisnya, usahanya, dan juga mengatur keuangan perusahaannya atau usahanya agar lebih sehat? Hari ini resiko yang terbesar adalah tidak mengambil resiko. Di dunia yang penuh dengan perubahan dan perubahan yang sangat cepat, apabila kita tetap sama dengan hari ini, cepat atau lambat kita akan ditinggalkan. Oke, berarti memang harus ada perubahan, walau sedikit demi sedikit, yang penting kita bergerak terus maju ya, Pak? Betul, kita mengambil resiko yang terukur dan yang bisa kita manage. Betul sekali, Ya. mengambil risiko yang terukur dan bisa kita manage itu adalah poin yang saya garis bawahi supaya risikonya memang bisa kita kendalikan gitu ya, Pak. Nah, kalau kita main games nih, Pak, sekarang, Pak, boleh nggak, Pak? Wah, dapat hadiah nggak nih? Hadiahnya ada, Pak, nanti saya kasih. Nah, kita akan main games this or that ya, Pak. Jadi, langsung pilih aja yang mana dari yang saya sebutkan, Pak. Tapi secara cepat ya, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya, Pak. Untung kecil tapi lancar atau untung besar tapi sesekali? Untung kecil tapi lancar. Ngopi branded tiap hari atau liburan setahun sekali ke luar negeri? Liburan setahun sekali ke luar negeri. Mengangsur alat produksi baru atau upgrade kemasan kekinian untuk brand awareness? Upgrade kemasan kekinian untuk brand awareness. Dapat 1000 like di medsos atau dapat 1 pelanggan loyal? Zaman sekarang 1000 like di medsos. Oke. Pasang target omset tinggi atau fokus stabilin arus kas dulu? Stabilin arus kas dulu, Mas Gibran. Oke. Kenapa tuh, Pak, harus stabilin arus kas dulu nih? Yang kita bahas ini kan aliran kas, jadi aliran kasnya harus aman. Betul. Ya, Oke, berarti memang harus mengamankan arus kasnya supaya bisnisnya tetap lancar ya, Pak? betul. Nah, Pak Robert, tadi kita sudah banyak berbincang terkait dengan bagaimana pembiayaan dan juga pengaturan keuangan di bisnis UMKM. Kalau saya rangkum nih ya, Sobat, ini obrolan kita hari ini terdapat beberapa poin yang bisa kita ambil, antara lain adalah pentingnya pengelolaan keuangan untuk UMKM, mulai dari meningkatkan efisiensi operasional bisnis hingga melindungi dan meningkatkan aset kekayaan. Selain itu juga kita tahu bahwa manfaat dari mengajukan pembiayaan modal usaha, kita bisa meningkatkan potensi bisnis dari pengembangan produk dan juga tentunya ekspansi usaha ke level yang lebih tinggi lagi. Dan hal ini tentunya juga bisa menjadi pertimbangan bagi para sobat SMS Finance untuk bisa mengajukan pembiayaan multiguna untuk mengembangkan bisnisnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Robert untuk waktunya di hari ini. Terima kasih, Mas Gibran. Sehat selalu tentunya. Amin. Amin, amin. Nah, Sobat,
Sampai sini dulu podcast edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi di edisi atau episode selanjutnya. Tetaplah stay tune.